Oke, selamat bertemu kembali buat anak kami kelas 11. Kita akan masuk ke topik yang baru, tapi masih tetap sama, namanya lah jaringan tumbuhan yang pertama. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Oke, silahkan disimak anak-anak kami. Nah, yang berikutnya adalah di sini namanya jaringan penyokong atau dikatakan jaringan penguat. Nah, jadi kalau jaringan penyokong ini terbagi atas dua, satu kolenkin, satu namanya lah sklerenkim. Nah, kita lihat di sini pertama adalah namanya kolenkim. Nah, kalau dia jaringan kolenkim ini ya, kalau jaringan kolenkim ini dia nanti mempunyai protoplasmanya itu tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi mempunyai sel primer atau dinding primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Tadi kita sudah bicara mengenai parenkim, jaringan pengisi akar batang daun. Nah, jadi dia dinding selnya kita bilang ya dinding selnya itu dia lebih tebal dibanding dengan sel-sel parenkim gitu ya, kalau kolenkim. Nah, kalau dia kolenkim ini biasanya sifatnya bersifat lentur, baru dia selnya itu mengalami penebalan itu hanya di bagian tertentu, jadi tidak keseluruhan. Oleh karena itu biasanya dia bersifat itu lebih lentur. Nah, jadi dia lebih lentur dibanding jaringan penyokong satu lagi atau jaringan penguat satu lagi. Dan biasanya pun kalau kita jumpai ini, dia berada di jaringan-jaringan yang agak-agak mudah atau fleksibel, misalnya di tangkai daun, di ujung batang, di tunas, gitu. Jadi di bagian yang bersifat agak lebih lembek atau lebih lentur pada organ tanaman, itu di situ nanti ada namanya jaringan kolenkim, ya. Dia biasanya tidak mengalami penebalan lignin, jadi dinding selnya tidak mengalami penebalan lignin, paling mungkin suberin atau selulosa, ya. Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya yang kedua jaringan penyokong namanya lah jaringan sklerenkim. Nah, jadi kalau untuk jaringan sklerenkim ini, nah ini dia tersusun oleh sel-sel mati atau sel-sel keras. Nah, ya. Nah, kalau tadi kolenkim lentur ini keras. Ya, kenapa? Karena penebalannya itu nanti dia mengalami penebalan lignin yang bersifat cukup kuat atau keras gitu. Dan di seluruh selnya juga dia sudah mengalami penebalan. Kalau kolenkim dia tidak seluruh, hanya sebagian saja. Sehingga nanti sklerenkim ini jauh lebih keras dibanding daripada kolenkim tadi, ya. Nah, jadi jaringan sklerenkim atau jaringan penyokong ini bisa kita bedakan berdasarkan komponen penyusunnya, ya. Ada nanti dia jaringan sklerenkim itu berbentuk seperti serat atau serabut. Jadi dia berbentuk seperti serabut atau seperti benang, ya. Bisa juga nanti jaringan sklerenkim itu berbentuk sklereid. Nah, jadi ada yang berbentuk sklereid. Nah, kalau sklereid ini dia membentuk seperti kayak pembuluh atau kayak tabung. Kalau tadi kan seperti benang, maka sekarang nanti dia berbentuk seperti tabung atau pembuluh seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan selnya, ya ini adalah sel kolenkim, ya, inilah sel sklerenkim. Nah, jadi kalau kolenkim ini tadi bersifat lentur, ya, kalau sklerenkim bersifat keras, karena nanti dia di bagian sebelah luar selnya itu dia sudah mengalami penebalan. Jadi pinggir-pinggirnya ini dia mengalami penebalan lignin, ya, penebalan lignin cat yang cukup keras, makanya sifatnya keras. Misalnya ini kita jumpai pada kalau pada tanaman itu pada bagian kayunya, misalnya pada seperti kayak batok kelapa, itu ada di sana. Atau kalau misalnya kita makan buah pir kan ada yang kayak keras-keras di dalamnya itu, nah itu juga ada di situ, ya. Itu adalah penyusun jaringan sklerenkim. Nah, jadi kalau ada soal dilihat dari gambarnya, ya bisa kita lihat manakah dia sklerenkim, manakah dia kolenkim, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan pengangkut atau namanya jaringan vaskular. Nah, ini jaringan pengangkut, ya. Jadi jaringan pengangkut
dibangun oleh dua, xilem dan floem. Nah, jadi xilem ini adalah floem. Nah, sudah. Nah, kita lihat dari kalau xilem berfungsi untuk mengangkut mineral, kalau floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini ya, di sini ini adalah kambium ya, ini kambium pembatas seperti inilah tumbuhan dikotil, ini batang dikotil ya. Ini adalah kambium dibatasi oleh dua pembuluh angkut, yang sebelah dalam itu adalah xilem, yang sebelah luar ini adalah namanya floem. Jadi dia inilah pembuluh tadi, xilem itu berbentuk seperti tabung. Ada juga seratnya, inilah serat-seratnya. Nah, oke. Kalau untuk floem ini ya sudah, kalau kita lihat di sini ini sebelah luar, ini juga berbentuk seperti tabung. Dia ada papan tapisnya ini, papan berpori ya, atau dikatakan lempeng berpori ya. Nah, itu dia. Ini adalah floem ya. Xilem bisa kita bedakan juga nanti di sini ya, bentuknya tadi ya. Ini ada dia yang berbentuk tabung, yang ujungnya meruncing ya, meruncing dia. Nah, sudah berbentuk tabung ya. Ada juga dia berbentuk tabung, tapi bisa dikatakan di sini dia tabung, tapi bisa dikatakan dia berpori dan hampir mirip dengan seperti kayak seperti kayak benang atau serabut ya, fibra ya, seperti benangnya. Jadi tabung tapi lebih mirip ke arah fibra atau benang gitu ya, nggak silindris seperti itu. Jadi ada yang berbentuk tabung yang berpori, juga nanti berbentuk seperti benang atau serabut yang berpori juga ya. Nah, kalau di untuk floem di sini ya, ini dia gambarnya yang bisa kita lihat ya. Nah, ini dia ada juga yang berbentuk seperti berbentuk seperti tabung ya. Nah, berbentuk seperti tabung ini, dan di bagian sebelah luarnya itu nanti dia ada diapit oleh namanya lah sel penjaga. Jadi dia ada sel penjaganya. Jadi si floem ya, floem tersebut dia berpori ya, ada porinya juga. Nah, dia diapit oleh ada namanya sel penjaga, atau bisa dikatakan sel penutup, sel penjaga lah, sel penjaga ya. Kalau di xilem itu tidak ada sel penjaga ya. Nanti kalau di floem ada sel penjaga. Sel penjaga itu dia memiliki nukleus, itu ada nampak nukleusnya di sana. Baru ini adalah papan berpori tadi ya, tempat lalu lintas daripada hasil fotosintesis. Jadi kalau kita lihat ada perbedaannya ya antara xilem dan floem. Nah, itu tadi dari gambarnya ya. Sekarang kalau kita tinjau dari xilem tadi, maka tadi fungsinya sudah mengangkut air dan mineral ya. Dia tersusun atas suatu zat ya. Zat penyusunnya itulah zat lignin keras. Oleh karena itu makanya dia selnya itulah sel-sel mati. Nah, ya sel-sel mati di mana dinding selnya itu sudah sangat tebal. Jadi sifatnya keras. Nah, jadi bersifat keras dia ya. Nah, kalau penyusun daripada xilem tersebut adalah tadi ada trakeal, ya kan, trakeal itu tadi yang berbentuk seperti tabung tadi ya. Ada serabut xilem. Nah, tadi ada serabut xilem ya, seperti kayak benang dia. Dan ada parenkim xilem atau zat, bisa dikatakan adalah jaringan pengisi ya, pengisi daripada xilem tersebut, karena parenkim itu merupakan jaringan pengisi gitu ya. Nah, kita masuk sedikit mengenai unsur trakealnya. Nah, sudah. Jadi kalau xilem tadi itu dia ada unsur trakeal ya. Jadi trakeal itu oleh suatu sel yang berbentuk seperti tabung. Tadi sudah kita lihat ya tabungnya. Di mana kalau trakeal itu dia ada bagian dari trakeal, tapi nanti dia berbentuk ujungnya itu lancip. Lancip ya, jadi atau bisa dikatakan runcing. Kalau trakea ini dia tidak runcing ujungnya. Kalau dia nanti trakeit itu dia berbentuk ujungnya itu runceng gitu ya. Itu dia sama-sama pembuluh, tapi kalau dia trakeit itu lancip. Kalau nanti untuk trakeit
trakea ya, trakea itu dia tidak lancip atau tidak luncing ujung-ujungnya gitu. Nah ya, nah dan mereka memiliki fori atau lubang atau noktah. Jadi di pembuluhnya itu dia ada pori-porinya tadi atau ada noktahnya ya. Baru ada serabut silem. Kalau serabut silem itu tadi seperti benang, dia tadi udah kita lihat itu dia tidak ada noktahnya ya, ya dia tidak memiliki noktah. Kalaupun ada, dia bisa dikatakan ya sangat sempit lah, kecil gitu ya, karena dia hanya berbentuk seperti serabut gitu ya. Yang berikutnya adalah di sini ada namanya parenchyma xylem. Nah, jadi kalau parenchyma xylem itu dia ini merupakan seperti yang Bu bilangkan tadi, jaringan pengisi. Jaringan pengisi ya, yang terdapat di dalam xylem, di mana fungsinya sebagai tempat untuk cadangan makanan bagi sel-sel xylem tersebut ya. Nah, kita masuk ke yang kedua, phloem. Jadi kalau phloem itu atau namanya pembuluh tapis ya, maka dia itu juga tersusun oleh ada namanya unsur-unsur tapis ya, atau bisa dikatakan kalau unsur tapis ini ya kayak bulu-bulu tapis berbentuk tabung dia. Jadi xylem juga tabung, ini juga berbentuk tabung ya. Jadi di berbentuk tabung di mana di bagian ujungnya itu tadi ada porinya atau dikatakan dia papan tapis. Nah, baru dia dilengkapi oleh sel pengiring atau sel penjangka atau sel pengapit yang tadi memiliki nukleus. Nah, jadi sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis ya, berbentuk silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis. Jadi dia tadi berada di sebelah luar daripada unsur tapis atau pembuluh tapis. Nah, phloem juga punya serabut. Ada serabutnya, Nah, jadi dia memiliki serabut atau dengan kata lain, ya komponen penyusun phloem itu ada yang berbentuk seperti benang atau yang memanjang dia seperti itu ya, yang saling berhimpit satu dengan yang lain. Jadi juga serabutnya, ada juga pembuluhnya. Dan dia juga punya parenchyma sama seperti xylem. Jadi dia memiliki parenchyma yang tersusun atas sel-sel hidup ya, sel-sel parenchyma atau sel-sel hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang noktah yang kecil ya, atau dikatakan memiliki pori-pori yang kecil gitu ya. Jadi memiliki parenchyma phloem juga. Nah, untuk yang namanya pembuluh angkut, xylem dan phloem ya, itu bisa kita bedakan mereka berdasarkan tipe letaknya. Jadi letak pembuluh angkut itu di dalam batang bisa kita bedakan ya, berdasarkan letaknya di dalam. Maka ada yang pertama nanti letak xylem dan phloem itu namanya tipe kolateral. Jadi apa itu kolateral, Bu? Kolateral itu adalah di mana xylem dan phloem nanti itu terletak berdampingan. Jadi berdampingan dia. Xylem phloem berdampingan. Nah, bisa nanti mereka berdampingan itu diantarai oleh kambium, bisa juga tidak. Nah, jadi ada namanya kolateral terbuka jika antara xylem dan phloem itu di sana ada kambium pembatasnya. Tapi kalau tidak ada nanti kambiumnya, namanya adalah kolateral tertutup. Jadi kalau misalnya kolateral terbuka ini adalah untuk dikotil, kolateral terbuka itu adalah untuk tumbuhan monokotil. Oke, baiklah, demikian tadi pemaparan mengenai jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Semoga bisa dipahami. Dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu jaringan tumbuhan yang kedua. Terima kasih dan selamat pagi, Nak.